Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso dengan nomor NIM 190102008. Di video kali ini, saya akan membahas tentang filtrasi, yang mana ini adalah salah satu tugas akhir dari mata kuliah kualitas perairan yang diampu oleh Bapak Aminin SPI MP. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dari filtrasi itu sendiri. Nah, filtrasi ini teman-teman adalah pembersihan dari partikel padat dari suatu fluida dengan melewatinya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya berupa padatan yang akan terendapkan. Ada pula pengertian dari sistem filtrasi adalah suatu operasi atau proses di mana campuran heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang nantinya akan meloloskan fluida dan partikel-partikel dari padatan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah ada di gambar sebelah kiri, itu adalah merupakan contoh dari penggunaan aplikasi sistem filtrasi. Nah teman-teman, gambar di sebelah kanan adalah merupakan contoh dari penggunaan sistem aerasi. Ini prinsipnya sama, yaitu untuk penyaringan dan juga pembersihan air, akan tetapi ini lebih fokus pada penambahan udara ataupun oksigen dalam air yang membawa air dan udara ini akan mendekati kontak langsung yang secara dekat dan memberikan gelembung-gelembung halus udara yang membiarkannya naik melalui air. Nah teman-teman, karena di slide yang awal tadi kita sudah memahami apa itu pengertian dari filtrasi ataupun aerasi, saya akan memberikan contoh yang saya kutip dari jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Filtrasi Zeoloid dan Arang Aktif terhadap Penurunan Logam Berat Timbal ataupun PB pada air tambak Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Nah, di dalam slide tersebut ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini merupakan titik untuk pengambilan sampel dari air tambak, dan yang sebelah kanan ini merupakan gambaran dari proses filtrasi yang dilakukan pada sampel air yang diambil dari Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada gambar sebelah kiri merupakan gambaran dari pengambilan sampel pada lokasi yang mana metode pengambilan sampel ini digunakan dengan menggunakan metode random sample sederhana ataupun yang sering kita sebut dengan simple random sample. Gambar ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik yang kita ambil airnya sebagai sampel secara acak. Kemudian selanjutnya pada gambar yang sebelah kanan ini merupakan gambaran dari proses filtrasi seperti yang kita lihat pada slide, bahwasanya yang pertama ini adalah gambar yang menunjukkan nomor 1 ini adalah pompa air, gambar yang kedua menunjukkan zeoloid, gambar yang ketiga ini menunjukkan arang aktif, dan gambar yang keempat ini adalah selang dari akuarium, dimana mekanismenya adalah air ini akan masuk kepada pompa air yang selanjutnya akan dilakukan penyaringan melalui zeoloid ini pada perlakuan kedua. Untuk perlakuan yang ketiga ini nanti akan dari selang pompa air akan masuk kepada arang aktif seperti itu, dan berjalan seterusnya memutar seperti searah jarum jam. Nah teman-teman, selanjutnya adalah ini merupakan hasil dari analisa yang dilakukan oleh peneliti, yang mana rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang dilakukan secara eksperimental. Kemudian penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya terdapat 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan, dan data penelitian dari analisis menggunakan analisis of varian ataupun ANOVA yang dilanjutkan dengan uji lanjutan yang menggunakan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lainnya. Selanjutnya hasil analisis statistika ANOVA ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata, P ini kurang dari 0,05. Kemudian untuk mengetahui perbedaan setiap perlakuannya ini dilanjutkan pada uji Duncan, data analisis logam berat yang ada pada tabel 1.
Nah, ini teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi pada tabel 1 ini merupakan data analisis nilai konsentrasi pada logam berat timbal. Pada perlakuan 1 sampai dengan perlakuan 5 ini berbeda-beda untuk nilai statistiknya. Yang mana pada perlakuan 1, 2, 3, dan 4, dan 5 konsentrasi timbal sebelum perlakuan ini adalah 0,1379. Selanjutnya ketika sudah melakukan uji PB pada hari ke-1 ini pada perlakuan 1 menunjukkan 0,1231 kurang lebih dari 0,1096. Untuk perlakuan yang kedua sendiri ini menunjukkan 0,053 kurang lebih 0,0028. Sedangkan pada perlakuan 3 ini 0,011 kurang lebih dari 0,0059. Untuk perlakuan 4 sendiri 0,0136 kurang lebih 0,0046. Sedangkan untuk perlakuan yang kelima ini 0,0421 kurang lebih 0,0160. Nah, pada hari yang kedua ini didapatkan pada uji. Untuk perlakuan 1 adalah 0,1 dan untuk perlakuan 2 kurang dari 0,0012. Untuk perlakuan 3, 4, dan 5 ini sama dengan perlakuan yang kedua yaitu 0,0012. Nah, keterangannya dari P1 ini adalah perlakuan tanpa zeoloid dan arang aktif atau pada perlakuan ini disebut dengan perlakuan kontrol seperti itu. Untuk perlakuan yang kedua ini zeoloid dengan 125 gram dan arang aktif 25 gram. Untuk perlakuan yang ketiga zeoloidnya ini seberat 100 gram dan arang aktifnya 25 gram. Untuk perlakuan yang keempat zeoloid 75 gram dan arang aktif 25 gram. Dan pada perlakuan 5 zeoloid 50 gram dan arang aktif seberat 25 gram. Selanjutnya kita akan membahas pada tabel yang kedua yaitu persentase penyerapan konsentrasi logam berat timbal. Seberapa besar sih dari filter-filter yang kita gunakan ketika kita aplikasikan pada untuk menyerap logam berat seperti timbal. Nah, ini sudah ada data yang menunjukkan bahwasanya pada perlakuan yang pertama, kedua, ketiga, dan 4, kelima ini memiliki konsentrasi penyerapan yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan baik itu zeoloid maupun arang aktif yang kita gunakan sebagai filter. Untuk penyerapan konsentrasi timbal pada hari pertama untuk perlakuan 1 itu sebesar 10,76% ya ini teman-teman. Kemudian untuk perlakuan yang kedua ini 96,27%. Untuk perlakuan yang ketiga 91,98%. Untuk perlakuan keempat 90,13%. Untuk perlakuan yang kelima 69,48%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada penyerapan yang paling besar ini pada perlakuan yang kedua yaitu sebesar 96,27%. Nah, untuk penyerapan konsentrasi timbal ini pada hari yang kedua menunjukkan kenaikan yaitu pada hari kedua 27,48% untuk perlakuan yang pertama, dan untuk perlakuan yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini menunjukkan konsentrasi penyerapan ini sudah 100% seperti itu. Kemudian untuk tabel yang ketiga ini merupakan kisaran parameter kualitas air selama perlakuan, seberapa baik dari perairan yang sudah mendapatkan filtrasi pada perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kadar DO yang sudah diukur, suhu, pH, dan juga salinitas. Teman-teman, mari kita lihat untuk perlakuan yang pertama ini DO-nya 6 sampai 6,97 dengan suhu 27 sampai 27,9 derajat Celcius. pH-nya sendiri 8 sampai 8,3 dengan salinitas yang sama baik perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu
20 ppt. Untuk perlakuan yang kedua, DO ini 6,19 sampai 6,89, dan perlakuan yang ketiga 5,88 sampai 6,96, dan untuk perlakuan yang keempat DO-nya ini sebesar 6,28 sampai 6,97, dan pada perlakuan kelima 6,02 sampai 6,81. Sedangkan suhunya sendiri untuk perlakuan yang kedua 27,4 sampai 28,9. Ini suhunya sama sampai dengan perlakuan yang ke 5, teman-teman. Baik itu perlakuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini memiliki rata-rata suhu yang sama. Mungkin perbedaannya tidak terlalu besar, yaitu 0,01 saja. Jadi bisa dikatakan antara suhu perlakuan 1, 2, 3, dan 4 ke 5 ini hampir sama. Kemudian untuk pH-nya, baik itu perlakuan kedua ini 7,9 sampai 28,8. Perlakuan ketiga suhunya pH-nya 7,9 sampai 8,5, dan pada pH perlakuan keempat ini 8 sampai 8,5, dan perlakuan kelima ini pH-nya 7,9 sampai 8,5. Nah, pada keterangan ini perlakuan pertama ini sama seperti yang ada baik tabel pertama dan kedua, yaitu perlakuan pertama ini tanpa zeoloid dan zat arang aktif. Kemudian ini perlakuan kedua menggunakan zeoloid 125 gram dan arang aktif 25 gram. Untuk perlakuan ketiga sendiri zeoloidnya 100 gram dan arang aktifnya 25 gram. Untuk perlakuan keempat zeoloid 75 gram dan arang aktif 25 gram. Untuk perlakuan kelima zeoloidnya 50 gram dan arang aktif seberat 25 gram. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan baik itu pengertian dan juga metode yang digunakan. Nah, kita sekarang masuk kepada kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwasanya tingkat filtrasi untuk keberhasilannya ini 69,48%. Jadi filtrasi ini sangat dibutuhkan oleh budidaya perikanan ataupun untuk industri, yang mana tingkat keberhasilannya ini 69,48% apabila dilakukan. Dapat disimpulkan bahwasanya filtrasi ini menggunakan zeoloid dan arang aktif ini terhadap penurunan kandungan logam berat timbal pada air tambak memberikan perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan. Filtrasi menggunakan zeoloid dan arang aktif terhadap penurunan kandungan logam berat timbal pada air tambak menunjukkan proses penyerapan yang paling optimal, yaitu 75 gram zeoloid dan 25 gram arang aktif dengan penyerapan sebesar 69,48%. Jadi apabila kita ingin mengaplikasikan sebuah filtrasi kepada perairan yang akan kita uji, kita harus menggunakan kurang lebih dari 75 gram zeoloid dan 25 gram arang aktif dengan daya penyerapan timbal ataupun PB ini sebesar 69,48%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan yang kurang berkenan, serta data-data yang mungkin saya sampaikan ini kurang untuk menjadikan acuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.